Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A Pancasila Program Studi Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai penerapan nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Septiana Putri dengan NIM A320-2055 beserta kedua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syahsa Asia dengan nomor induk mahasiswa A320-000003. Perkenalkan, nama saya Elsa Budining Sisregar dengan NIM A320-2012. Oke, saya akan mengawali untuk bidang profesi. Sila pertama, nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Penerapannya, mempraktekkan prinsip kerja sebagai ibadah, yaitu dengan menunjukkan sikap selalu bersyukur atas setiap pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita, menjalankan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Yang kedua, memiliki rasa takut kepada Tuhan, sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam bertindak dan praktek-praktek yang merugikan perusahaan tempat kita bekerja. Dan yang ketiga, mengutamakan kejujuran di atas segalanya. Selanjutnya, sila yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya, menolong teman yang sedang kesusahan, meminta maaf dan memaafkan apabila melakukan kesalahan, dan hormat dan taat kepada atasan meskipun atasan tidak sesuai dengan harapan kita. Selanjutnya, sila yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Beberapa penerapannya, membangun semangat kerjasama dan saling mendukung antar departemen dalam mengerjakan sesuatu, lalu tidak membeda-bedakan tim di dalam kantor, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berkomunikasi. Berikutnya, sila yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Beberapa penerapannya, membiasakan diri bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab, dan berani memberikan usulan dan masukan dalam sebuah diskusi kantor. Poin selanjutnya adalah nilai sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni seorang pemimpin memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak buahnya. Merekrut karyawan bukan karena kesamaan suku, ras, atau agamanya, tetapi berdasarkan kompetensi yang dimiliki, serta peduli terhadap seluruh anggota tim dari level terendah sampai level tertinggi. Menuju kepada pembahasan selanjutnya pada subbab 2, yakni penerapan nilai Pancasila pada bidang ilmu. Yang pertama adalah nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam sila persatuan Indonesia, masyarakat berperilaku sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kepentingan bangsa dan negara lebih penting dari urusan pribadi. Sila ketiga sangatlah tercermin dari adanya sikap kita untuk menghargai dan menghormati sesama warga negara. Contoh persoalan atau kebijakan dari nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu walaupun mempunyai banyak perbedaan seperti agama, warna kulit, dan bahasa, tetap harus saling menghargai. Berikutnya adalah nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmunya, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Pentingnya Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperhatikan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Selanjutnya, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, yang berarti Pancasila harus didudukan secara proporsional, bahwa ia bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem kepribadatan, sistem norma, dan sistem identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Dan yang terakhir,
nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Sekian dari apa yang bisa kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata dan penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.